Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Wa hayyakumullah bi ikhwati fillahi jami'a. Wa hayyikum bi tahiyyati ahli al-jannah. Tahiyyatuhum fiha as-salam. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم؟ الحمد لله في صحة وعافية. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan kembali dalam majlis zikir kita, mengingat syariat Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka meningkatkan ketakwaan dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita masih di kitab At-Taharah bab At-Tayammum, dan kita sudah sampai pada furud at-tayammum. Furud at-tayammum dalam mazhab Hanabilah. Dalam mazhab Hanabilah, masalah tayammum ada yang namanya furud, ada yang namanya syart, ada yang namanya wajib, ada sunnah. Ya. Dalam masalah tayammum mungkin berbeda dengan beberapa mazhab yang lain. Wallahu alam, kami belum mempelajari mazhab yang lain. Akan tapi dalam mazhab Hanabilah ada yang namanya furud, ada yang namanya syart, ada yang namanya wajib, ada yang namanya sunnah atau al-istihbab, mustahabbat, al-masnun, wa sunnah sama maknanya. Furud at-tayammum sama di masalah wudu pun sama. Dalam babul wudu juga ada furudul wudu, ya, kita sudah mengenal. Ada wajibatul wudu, kemudian ada juga syarat sahnya wudu, kemudian ada juga sunnah-sunnah dalam berwudu. Dalam bab tayammum pun sama. Dalam bab tayammum sama. Sekarang kita mengenal furud terlebih dahulu. Furud itu jamak dari fard, jamak dari fard. Kenapa ada yang wajib, ada yang fard? Fard dia itu mirip dengan wajib, akan tapi memiliki makna lebih. Dalam masalah ini makna lebihnya adalah ketika tidak dilakukan maka tayammumnya tidak sah, sengaja atau tidak sengaja. Adapun wajib dalam bab taharah wudu, ya, dalam berwudu, kemudian bab tayammum sama. Semisal adalah membaca basmalah. Dalam mazhab al-Imam Ahmad yang masyhur bahwasannya membaca basmalah untuk memulai ibtida al-wudu wa at-tayammum hukumnya wajib. Hukumnya wajib berdasarkan fatwa-fatwa al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dalilnya sudah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan tentang bab al-wudu. Akan tapi perbedaannya, kalau masalah yang wajib dalam bab wudu dan bab tayammum, ketika tertinggal, bukan ditinggalkan, ya, ketika tertinggal dengan tidak sengaja maka gugur kewajibannya, gugur kewajibannya. Berbeda dengan furud. Fard maknanya sama, fard dengan wajib maknanya sama, akan tapi memiliki resiko hukum fikih yang berbeda. Adapun fard kalau tertinggal sengaja atau tidak sengaja maka menjadikan taharah menjadi tidak sah. Tayammum atau wudu menjadi tidak sah. Adapun wajib ketika ditinggal dengan sengaja maka menyebabkan tidak Adapun karena uzur, misalnya berada di tempat yang tidak boleh
di dalamnya dibaca lafaz Allah Subhanahu wa taala atau asma Allah Subhanahu wa taala al-husna, atau lupa maka gugur kewajibannya dan disunahkan untuk tetap membacanya meski berada di tengah wudu, tapi tidak wajib, tapi sudah gugur kewajibannya. Khilafiyah kita sudah jelaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Beberapa ulama Hanabilah melihat sudah tidak perlu dibaca lagi. Ketika basmalah terlupa dibaca di awal wudu, maka tidak perlu dibaca lagi karena tempatnya sudah lewat. Karena basmalah itu tempatnya adalah fibtida, di awal rangkaian, ya, fibtida al-wudu, di awal rangkaian wudu. Maka kalau sudah berlalu tempatnya tidak perlu diulangi. Sebagian ulama Hanabilah mengatakan tetap disunahkan untuk dibaca. Adapun yang kita ambil dari materi yang sudah berlalu, maka tidak perlu diulangi. Yasir, khilaf yasir, tidak perlu diperdebatkan hanya karena tidak perlu diulangi, dan satu mengatakan sunnah saja. Tapi yang jelas mereka semua sepakat bahwasanya wajibnya sudah gugur dan tidak menyebabkan rusak ibadah rangkaian taharahnya, baik tayammum maupun wudu. Adapun fard di tayammum, di wudu, kalau terlewatkan sengaja atau tidak sengaja, maka hukum taharahnya menjadi tidak sah atau tidak sempurna, harus diulangi dari awal. Mengapa harus diulangi dari awal? Baik, soal Fulan bin Fulan, ya, ketika berwudu ketemu teman lama, ngobrol sambil wudu, temannya selesai, dia cepat-cepat pengen selesai, ya, nah. Kemudian ketika sampai membasuh kaki baru sebagian karena pengen cepat-cepat lanjut ngobrol sama temannya, ya. Setelah itu laki-laki ini menaikkan ibadah salat. Pertanyaannya, apa hukum salatnya? Salatnya sah apa enggak? Tidak sah. Kenapa? Karena tidak sempurna. Pertanyaan yang kedua, apa yang harus dia lakukan? Kenapa enggak mencuci kakinya saja? Kan yang enggak sempurna cuma bagian kakinya. Harus tertib. Itu kan tertib, kaki kan bagian terakhir. Tertib, saya tertib, Pak. Saya bukan anak nakal, saya anak baik-baik, tertib. Ya. Kalau enggak sah berarti diulang dari awal. Betul sih. Kalau enggak sah berarti diulang dari awal. Ya juga ya. Benar juga sih. Kalau enggak sah berarti iya betul. Misalnya dia cuma menyempurnakan membasuh kakinya saja. Kan yang enggak sempurna bagian kaki. Boleh enggak kira-kira? Ya, sebelah sini mengatakan tidak boleh. Ada ulama yang lain, fuqaha yang lain? Fadhal, ayo para fuqaha. Enggak boleh. Baik. Kenapa? Kan urut, tertib, orangnya tertib. Ada yang syarat wajib, ya. Termasuk hal yang wajib dilakukan dalam mazhab Hanabilah, Mazhab yang lain mungkin memiliki pendapat yang lain, saya tidak ngerti. Yang jelas mualat termasuk wajibatul wudu, termasuk hal yang harus dilakukan, yaitu antara anggota wudu yang satu dengan yang lain tidak boleh berjarak yang mana jaraknya membuat anggota wudu yang sebelumnya sampai kering. Boleh dicoba, antum coba aja cuci tangan, terus jangan dilap ya. Coba sambil jalan-jalan kemana lah, aktivitas biasa, kira-kira kering dalam berapa menit, coba. Kira-kira segitulah jarak maksimalnya. Adapun dia sudah selesai sholat, paling tidak sholat 5 menit, ya enggak, maka berarti sudah putus yang namanya
mualat, maka dia harus mengulangi dari awal. Baik. Dalilnya jelas. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat salah seorang laki-laki salat, kemudian di kakinya ada qadral lum'ah, seukuran koin ya, seukuran koin itu tidak terkena air, tidak basah, masih kering. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan dia untuk mencuci kakinya atau menyempurnakan membasuh kakinya, tapi memerintahkan untuk mengulangi wudu dari awal, menunjukkan mualat itu merupakan wajib, hal yang wajib. Baik, sekarang antum sudah mengerti makna fard, bedanya dengan wajib. Syarat, kalau syarat itu berada di dalam rangkaian atau harus sudah ada sebelum masuk ke dalam rangkaian suatu ibadah. Sebelum ya, antum masuk sekolah kan syarat-syaratnya sebelum sekolah ya. Apa sekolah dulu baru syaratnya dipenuhi? Baik, ya syaratnya dipenuhi dulu ya, baru sekolah. Baik. Hah? Oh iya, ya itu kalau ada orang dalam nggak ada masalah. Tapi kan, iya. Tapi orang dalamnya siapa itu kan perlu dikasih tahu ya. Jadi semua bisa seperti itu. Baik. Itu perbedaannya, syarat itu harus sudah ada sebelum masuk rangkaian ibadah. Ya, fard dan wajib itu merupakan di dalam rangkaian ibadah. Perbedaan fard dan wajib sudah antum tahu. Syarat sudah harus ada sebelum rangkaian ibadah. Yang terakhir sunnah. Sunnah antum sudah tahu bahwasannya yang utama adalah dilaksanakan dan mendapatkan pahala. Adapun tidak dilaksanakan maka tidak mendapatkan dosa. Itulah hukum sunnah. Baik, kita masuk ke furudul wudu, furudut tayammum. Furud at-tayammum, hal-hal yang wajib dilakukan di dalam proses bertayammum, dan kalau ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja tayammumnya menjadi tidak sah. Yang pertama, mashu wajhihi, ya, mengusap wajah, siwa ma tahta sya'ri walau khafifa wa dakhil famin wa anfin wa yukrah. Ketika antum berwudu membasuh wajah itu masukkan air ke hidung dah. Iya, kemudian menggosok semua permukaan wajah ya, alis, kemudian masukkan air ke ke kulit di bawah janggut, kulit di bawah janggut. Kalau bertayamum melakukan itu juga enggak, pasirnya dimasuk-masukin enggak ke hidung? Enggak. Kenapa? Kan tayamum pengganti wudu. Harusnya samalah. Sakit ya. Kalau bukan hanya beban tapi bisa masuk rumah sakit. Baik. Juga kulit di balik janggut juga tidak perlu ditayamum meskipun janggutnya tipis dan nampak warna kulitnya, menandakan kalau ketika berwudu kemudian seseorang tersebut berjanggut tipis dan nampak warna kulitnya berarti wajib untuk dibasuh. Adapun tayamum tidak. Wa dakhil fam wa anf wa yukrah, dan makruh memasukkan pasir debu ya untuk bertayamum ke mulut dan ke hidung, karena termasuk perbuatan yang berlebih-lebihan, termasuk perbuatan ghulu dalam melakukan ibadah. Wa mashu, yang kedua, fard yang kedua, wa mashu yadayhi ila ku'aihi, ya, mengusap kedua tangan dari ujung jari sampai ke pergelangan tangan. Adapun yang antum biasa lakukan sampai mana? Sampai siku ya. Mazhabnya al-Imam Asy-Syafi'i. Li Ammar ya, li qaulihi sallallahu alaihi wasallam li Ammar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada sahabatnya Ammar ibn Yasir,
innama kana yakfika an taqula biyadayka hakadha. Untuk bertayamum cukup bagimu untuk melakukan seperti ini. Thumma daraba biyadayhi al-ardha. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menepuk tangannya ke tanah, ya. Menepuk tangannya ke tanah darbatan wahidatan, satu kali tepukan. Thumma masaha shimali 'ala al-yamin, ya. Yang kiri mengusap yang kanan. Wa dhahir kaffaihi, dan bagian luar dari telapak tangan. Kaf ini telapak tangan. Kaf itu telapak tangan. Zahir kaffaihi berarti permukaan luar dari telapak tangan, menandakan bahwasannya bertayamum cukup sampai pergelangan. Karena kaf, ya, lafaz hadisnya muttafaqun alaih, ya, riwayat yang paling kuat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dengan redaksi hadis yang sama, jalur periwayatan yang berbeda, menunjukkan hadis tersebut sangat kuat. Bahkan melalui jalur yang berbeda pun lafaz hadisnya masih sama, menunjukkan dari hadis tersebut sangat kuat. Zahir kaffaihi merupakan dalil yang sangat kuat digunakan oleh para ulama Hanabilah bahwasannya mengusap dalam tayamum bagian tangan cukup sampai pergelangan tangan. Wajhahu, dan wajah, ya, bagian tangan dan wajah, muttafaqun alaih. Wajah kita sudah ambil, kedua pergelangan tangan kita sudah ambil. Wa kadza tertib juga merupakan furud, sesuatu yang kalau ditinggal menjadi tidak sah. Furudul wudu juga kita sudah ambil di bab wudu. Ada furudul wudu, ada tertib juga, ya, ada tertib, ada mualat. Di tayamum ada ndak? Wa kadza tartibu baina mashil wajhi wal yadaini wal muwalatu bainahuma bi alla yuakhira mashal yadaini bihaitsu yajifu al wajhu law kana maghsula. Fulan ibn fulan sedang melakukan tayamum, ya, menepuk tanah, kemudian mengusap wajah, kemudian HP-nya bunyi, ditelepon sama bosnya, kamu di mana? Ada di rumah, bos. Bisa enggak sekarang datang ke kantor? Ya bos, sebentar, saya mau ini dulu, mau sholat dulu. Udah, nanti sholatnya di kantor aja, kamu ke kantor sekarang. Di tayamum baru wajah, ya, baru wajah, HP ditutup, langsung ambil motor berangkat ke kantor. Sampai ke kantor, bosnya bilang, kamu selesaikan dulu sholatnya, ya. Kemudian sampai kantor, ini ceritanya di kota tersebut belum dialiri air PDAM, ya. Ya, ceritanya, dan juga tidak turun hujan, musim panas ceritanya. Terus warung jualan air juga lagi pada tutup. Ya. Pokoknya angel, pokoknya serba susah, jadi tidak ada air. Bosnya bilang, sudah, kamu selesaikan tayamum kemudian salat. Ya. Kemudian dia menyelesaikan tayamumnya, ya, mengambil tanah atau tidak menggunakan tayamum yang tadi, kemudian mengusap kedua pergelangan tangan. Yang wajah kan sudah tadi waktu di rumah, ya, tinggal yang kedua pergelangan tangan. Lah di kantor dia menyempurnakan kedua pergelangan tangan, kemudian salat. Setelah salat selesai, pertanyaannya, apakah salatnya sah atau tidak? Tidak sah. Ada pendapat yang lain? Ada fuqaha yang lain? Coba. Nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Benar semua insyaallah jawabannya. Sah salatnya apa enggak kira-kira? Wis, masya Allah, diam-diam ternyata menyimpan pendapat fikih sendiri. Baik, ada pendapat yang lain? Cuma dua kemungkinan, ya, sah atau tidak, berarti cuma dua kemungkinan. Pendapat pertama mengatakan
tidak sah, pendapat kedua mengatakan sah. Kira-kira yang betul yang mana kira-kira? Yang betul yang mana saya tidak tahu. Yang betul yang mana saya tidak tahu. Akan tapi kalau sesuai dengan apa yang sudah kita ambil dari fatwa Imam Ahmad dan pendapat-pendapat para ulama Hanabilah, maka salatnya tidak sah. Mengapa? Karena jaraknya terlalu jauh antara mengusap wajah dan mengusap kedua pergelangan tangan. Yang mana kalau itu digunakan berwudu menggunakan air, maka air yang tadinya di wajah pasti sudah mengering dan terputuslah yang namanya syarat mualat ya. Baik. Selain tertib ada juga mualat. Bainahuma. Fahuma fardani fit tayammum an hadatsin asghar. Tertib juga ya. Urut wajib. Jadi kalau dibalik tayamumnya tangan dulu baru wajah, maka tayamumnya tidak. Nah, tentu ini berbeda dengan mazhab yang lain mungkin ya. Ada perbedaan dengan mazhab yang lain. Adapun dalam mazhab Hanabilah, karena tayamum itu pengganti wudu, maka yang disyaratkan di wudu disyaratkan di dalam tayamum, kecuali beberapa hal yang memang dikecualikan, seperti tadi memasukkan pasir ke hidung, masukkan pasir ke mulut, ke dalam telinga dan lain sebagainya. Selain itu maka tetap mengambil hukum yang terikat dengan wudu, tetap mengambil hukum yang terikat dengan wudu. Jadi tertib harus, mualat juga. Fahuma fardhan, ya, tertib dan mualat fardhan fit tayammumi an hadatsin asghar. Kalau tayamumnya dilakukan karena adanya hadas asghar, la an hadatsin akbar aw najasatin bi badan, lianna tayammum mabniyun ala taharatil ma'. Nah, adapun dia ingin menunaikan ibadah salat kemudian memiliki hadas besar, janabah, mimpi, ya misalnya mimpi, kemudian mau sholat tidak ada air, maka dia harus tayamum. Lah kasusnya sama kayak tadi, ya. Tayamum baru sampai mengusap wajah, HP-nya bunyi, ya. Kisahnya sama seperti yang tadi. Kemudian menunaikan ibadah salat. Apa hukum salatnya? Sah menurut ulama yang sebelah sini. Yang sebelah sana belum sah juga. Sah juga. Mantuk. Coba dicerna kira-kira. Sah enggak berarti? Pilihannya cuma dua kok, sah sama tidak sah. Jawab aja nggak apa-apa. Paling nanti ditanya kenapa antum jawab sah, kenapa antum jawab tidak sah. Baik, sah apa enggak? Sah. Yang lain ada yang menyelisihi pendapat jumhur? Nggak ada. Ijma' berarti ya? Gimana? Udah ketemu jawabannya? Belum juga? Belum apa tidak sah? Sebenarnya loro, paling itu tok. Kalau enggak saya tidak sah. Terus gue tok laka maning. Sah apa tidak? Ya. Baik. Sah dah. Diulang lagi. Tadi kisah yang tadi. Ya, kisah yang tadi, cuman dia punya hadas besar. Punya janabah. Karena mimpi, ya, mimpinya antum tahulah, ya. Karena mimpi, kemudian punya hadas besar dan hendak menunaikan salat tidak ada air. Dia bertayamum baru setengah, baru sampai membasuh wajah, mengusap wajah. Ditelepon suruh ke kantor. Kemudian tayamumnya disempurnakan di kantor, kemudian menunaikan salat di kantor. Apa hukum salatnya? Tidak sah.
Nah, ini muncul pendapat yang kedua ya. Baik, sana tidak sah. Tidak sah. Sah, masya Allah. Tidaklah gitu loh. Jangan, meskipun antum berangkatnya bareng, berboncengan, tuh belum tentu pendapat fikihnya harus sama. Iya dah. Boleh berbeda. Sah. Sebelahnya sah. Antum berarti menyelisihi jumhur. Ya. Antum tidak sah kan bilangnya kan? Iya. Baik. Berarti sepertinya imbang, pendapatnya cukup berimbang. Ini berarti khilaf yang kuat ya, khilaf yang kuat terjadi. Baik, yang mengatakan ibadahnya tetap sah, apa alasannya? Karena tayamum untuk mengangkat tayamum untuk hadas akbar itu tidak disyaratkan tartib dan mualat. Masya Allah. Kenapa tidak disyaratkan tartib dan mualat? Oh iya, jamin. Antum selesaikan bahasanya. Jawabannya di situ. Li'anna tayammuma mabniyun ala taharatil. Ketika antum berhadas besar kemudian mandi janabah. Mandi janabah harus urut dari atas ke bawah apa bebas? Bebas kan? Ya itulah jawabannya. Karena mengambil hukum bersuci dengan air, kan pengganti hukum bersih dengan air. Mau mengambil hukum bersih dengan air. Sebagaimana mandi janabah tidak wajib di dalamnya urut dan berkesinambungan, tidak boleh putus. Contohnya mandi janabah baru setengah HP-nya bunyi. Ya, pokoknya HP-nya kalau bisa di silent. Karena sering bunyi, lagi tayamum bunyi, lagi mau wudu bunyi, lagi mandi janabah bunyi. Ya qadarullah lupa men-silent antum ya. Lagi mandi janabah baru ngebiuri sikil ya, HP-nya wis moni. Ternyata disuruh ke kantor. Disuruh mau di janabah di kantor aja, sholat di kantor ya kan. Sama kasusnya sama. Pokoknya ceritanya itu tok ya. Ceritanya itu tok, cuman variasi aja. Setelah itu sampai ke kantor, jadi perjalanan dari rumah ke kantor tuh kira-kira kayak dari Mejasem ke Ibrahim Center. Ya, paling enggak berapa menit? 15 10 menit lah, 15 menit. Ya, oh macet, ya macet 15 menit. Tegal macet ya, masya Allah ya. Tayyib. 15 menit. Tadi di rumah baru ngebiuri sikil, ya. Sampai kantor dia melanjutkan mandi janabah, kemudian baru salat. Hukum salatnya berarti sah. Nah, kalau diganti dengan tayammum maka hukum salatnya menjadi sah tetap. Kenapa? Jawabannya di kitab antum ya. Jawabannya ada di dalam kitab li'anna tayammuma mabniyun. Karena tayammum dibangun di atas taharah air, taharah alma, sehingga mengambil hukum bersuci dengan air. Pada wudu termasuk wajib di dalamnya harus tertib dan adapun mandi janabah maka begitu juga masalah tayammum. Wa tushtaratun niyyah. Nah, ini penting sekali. Masalah niat di dalam bab tayammum. Dalam bab tayammum masalah niat memang sedikit agak menantang. Ya, sedikit agak menantang. Mengapa? Karena tayammum tidak mengangkat hadas. Antum tidak mungkin niat mengangkat hadas dengan tayammum, tidak mungkin. Dan niat tersebut salah dalam mazhab Hanabilah. Karena buktinya ketika Anda salat menggunakan tayammum, kemudian bertemu dengan air untuk melaksanakan ibadah selanjutnya yang disyaratkan di dalamnya taharah, maka wajib bagi antum untuk bersuci dengan air menandakan hadas antum terangkat atau tidak? Tidak. Kalau hadas antum terangkat kan buat apa bersuci lagi pakai air? Ya enggak, kan sudah terangkat. Menandakan hadasnya tidak terangkat. Maka antum tayamum tidak mungkin dalam hati niat mengangkat hadas itu tidak mungkin.
Dalam mazhab Hanabilah niatnya salah. Niatnya salah. Wa innamal likulli imri'in ma kalau niatnya salah ya sudah, berarti dia melakukan ibadah yang lain, bukan tayamum namanya, ya. Karena tayamum tidak mengangkat hadas. Lalu harus niat apa? Nah, itu dia. Wa tushtaratu an-niyyatu lima yutayammamu lahu. Syarat agar sah tayamum antum harus menentukan tayamum ini mau digunakan untuk ibadah apa, harus ditentukan. Karena tidak bisa mengangkat hadas. Karena tayamum tidak bisa mengangkat hadas. Mau untuk salat, kasalatin, atau tawafin, atau untuk tawaf, atau ghairihima, atau selain keduanya, min hadatsin atau ghairihi, ya. Antum harus niat mau untuk ibadah apa dan karena alasannya apa. Alasannya hadas, hadas kecil, hadas besar, atau selain hal tersebut, semisal najis yang menempel pada badan. Ya memang sedikit jelimet ya, sedikit menantang masalah niat dalam masalah tayamum. Karena itu masalahnya tayamum itu tidak mengangkat hadas. Itu masalah yang paling membuat niatnya menjadi banyak. Antum harus niat untuk ibadah apa? Yang kedua, kalau antum untuk apa? Thaharah dengan air, antum cukup antum berwudu mau untuk salat itu sudah cukup. Ya. Mau salat sunnah, mau salat wajib sama aja. Karena di dalam salat sunnah disyaratkan mengangkat hadas enggak? Iya, seakan-akan antum sudah meniatkan. Di salat wajib disyaratkan juga mengangkat hadas enggak? Salat sunnah agar sah, berarti antum hadasnya sudah terangkat belum? Harus terangkat belum? Salat wajib juga enggak? Sama. Maka enggak ada bedanya antum ketika berwudu kemudian nggo salat, ya. Itu tetap saja hadas antum terang karena taharanya menggunakan air. Kalau tayamum itu yang enggak bisa. Masalahnya antum tidak mengangkat hadas, tapi antum meminta supaya boleh menunaikan suatu ibadah, makanya harus spesifik ibadahnya apa dulu. Apakah wajib, apakah sunnah, apakah karena hadas besar atau karena hadas kecil, atau karena hadas besar dan hadas kecil, atau karena najis yang menempel pada badan kemudian tidak bisa dibersihkan karena tidak ada air. Nah, harus meniatkan lima yutayammamu lahu wa lima yutayammamu anhu, ya. Yutayammamu lahu ini untuk ibadah yang akan dilakukan. Yutayammamu anhu ini adalah sebab kenapa butuh untuk bersuci. Apakah hadas atau najis. Kalau hadas apakah besar atau kecil atau dua-duanya. Nah, najis di badan kemudian silahkan untuk tayamum. Nah, fayanwi nih perhatikannya. Terus primen carane dikasih tahu aja ora digain ngerti ya. Fayanwi istibahatas salati. Ya. Nih contoh niat dalam proses tayamum. Fayanwi istibahatas salati minal janabati wal hadathi in kana. Kalau seseorang buang air kecil, buang air besar, dan sebelumnya habis bermimpi, terkumpul semua hadas besar, hadas kecil enggak? Terkumpul semua. Tidak ada air, ya. Lalu harus untuk melakukan ibadah datang waktu salat zuhur misalnya, datang waktu salat zuhur, lalu melakukan tayamum. Niatnya bagaimana? Ini dia. Niatnya adalah istibahatus salah, ya. Niatnya untuk boleh memasuki ibadah salat. Minal janabah dikarenakan janabah wal hadath dan juga hadath, sehingga terkumpul di dalamnya dua hadath, yaitu hadath besar dan hadath kecil in kana, kalau dua-duanya itu ada.
Kalau cuma hadas kecil saja misalnya, dia tidak bermimpi, kemudian buang air kecil misalnya, buang air besar, maka diniatkan istibahatas salah minal hadath. Misalnya seperti itu ya. Istibahatas salah minal hadath. Niat boleh supaya dibolehkan masuk ke dalam ibadah salat dikarenakan memiliki hadas, memiliki hadas. Au ahadahuma, itu contohnya tadi, misalnya cuma ada salah satu. Au an ghasli ba'dhi badanihi al-jarih, atau misalnya karena sebagiannya tidak bisa digunakan untuk berwudu, kakinya misalnya, nas'alullah assalam wal afiyah, terluka, tidak boleh terkena air, maka wudu dulu dengan sempurna kecuali bagian kaki. Kemudian ketika sampai bagian kaki melakukan yang namanya tayamum. Nah, niatnya seperti tadi yang sudah kita sampaikan. Istibahatas salah tergantung minal apa dulu. Apakah dia berhadas kecil, maka katakan minal hadathi, dalam hati maksudnya, dalam hati, minal hadathi. Adapun hadas besar maka mengatakan minal janabah. Atau antum juga bisa minal hadatsil akbar wal asghar, bisa juga, itu cuma lafaz saja, atau kalau dalam bahasa Indonesia supaya boleh masuk ke dalam ibadah salat karena hadas besar dan hadas kecil, atau karena di dalam tubuh saya ada hadas besar, atau karena di dalam tubuh saya ada hadas kecil, tergantung apa yang menimpa antum, atau karena ada najis yang menempel pada tubuh saya dan lain sebagainya. Yang jelas pertama harus ada niat untuk ibadahnya mau buat apa, ibadah apa dulu ya. Salat, dan salatnya harus tentukan salat fardhu atau salat sunnah. Kalau niatnya untuk salat sunnah maka tidak bisa digunakan untuk salat fardhu. Karena apa? Karena tidak mengangkat hadas. Taharahnya darurah, taharahnya itu darurat, kondisi darurat, tidak bisa digunakan untuk selain yang dia niatkan. Maka niatnya harus spesifik, harus jelas dan tertentu. Li'annaha taharatu daruratin, tuh ya, yang bilang bukan ana ya, yang bilang yang nulis kitab tuh ya. Li'annaha taharatu daruratin, karena itu taharah keadaan darurat. Falam tarfa' al-hadath, maka tidak mengangkat hadas, maka niatnya harus tertentu, spesifik, jelas. Fala budda minat ta'yin, maka harus ditentukan. Tuh yang bilang bukan ana ya, antum bisa baca sendiri. Fala budda minat ta'yin, maka wajib ditentukan ini mau buat apa tayamumnya, karena enggak mengangkat hadas. Taqwiyatan li dha'fihi, untuk menguatkan niat di dalam proses tayamum, karena tayamum tidak mengangkat hadas. Falau nawa raf'al hadathi lam yasih, antum bertayamum dalam hati supaya hadas besar saya terangkat, tayamumnya mau diulang 7 kali juga tidak sah. Antum bertayamum dalam hati untuk mengangkat hadas kecil karena tadi habis buang air, tayamumnya mau diulang 100 kali tetap saja tidak sah. Maka yang harus dilakukan adalah niat untuk masuk ke dalam sebuah ibadah, dan dijelaskan juga dalam hati karena ada hadas kecil atau hadas besar, atau ada najis yang menempel pada badan. Adapun najis yang menempel pada pakaian, boleh enggak ditayamumi? Kalau tidak ada air buat bersihin, boleh enggak? Tidak boleh ya, tidak boleh. Maka tetap dipakai sholat apa enggak? Ya tidak boleh ditayamum, berarti tidak boleh digunakan dalam sholat. Bisa antum potong bagian yang ada najisnya, atau bajunya dicopot semuanya, karena mungkin kalau dipotong nanti dingin ya enggak. Misalnya antum di Chicago ya kan, di Amerika. Antum pernah ke Amerika? Belum? Ya siapa tahu ya kan.
Saya diceritain katanya minusnya, katanya ya, ini masih ilmu jari, ya, ilmu jari. Katanya minus 50 katanya. Fa inna wa ahadaha, kalau dia meniatkan untuk masuk ke dalam rangkaian salat karena hadas kecil atau hadas besar atau ada najis di badan, lam yujzi anil akhar, tidak cukup untuk sebab yang lain. Ya, antum niat mau salat fard, ya, dalam hati tayamumnya untuk masuk salat fardu karena hadas besar. Setelah salat selesai antum ingat ternyata tadi juga habis buang air kecil, berarti punya hadas kecil. Salatnya sah dah? Tidak. 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 Nyerah. Ah, ini nih yang diskusi terus nih tadi. Sama tidak apa? Sama. Hah? Hah? Seng. Keseng. Mesti kayak gitu antum. Suka ngerjani. Pertanyaannya cuma minta diulang, tapi bisa jawab. Tapi pertanyaannya, seseorang bertayamum untuk salat zuhur misalnya, ya, dalam hati untuk masuk ke ibadah salat fardu karena sebab hadas besar, kan, habis mimpi atau kondisi janabah. Setelah selesai sholat dia ingat bahwasanya selain dia punya hadas besar juga habis buang air kecil tadi sebelum sholat, sebelum tayamum dia sempat buang air tapi lupa pas bertayamum, ingatnya setelah sholat. Sah enggak sholatnya? Wajib. Tidak, padahal sebelahan kitabnya satu, ngobrolnya bareng, simpulannya beda. Silakan Mas. Apa maksudnya? Gak mau. Sah enggak salatnya? Tidak sah. Mengapa? Yang jawab tidak. Tadi yang jawab sah berapa orang tadi? Satu. Iya. Ya Allah, mufradat Syekh Saleh. Mufradat Syekh Saleh Al-Wangandawi. Ya, Al-Wangandawi. Silakan Syekh Saleh. Kenapa antum hukumi sah salatnya? Karena darurat tidak ada air. Ya, baik. Betul, karena darurat tidak ada air. Tapi jawabannya kita lihat pendapat yang lain. Kenapa? Kenapa? Tidak spesifik. Karena tidak spesifik. Hatta sekarang kita ganti pertanyaannya. Seseorang mandi janabah, ya. Ketika mandi janabah, dia meniatkan untuk mengangkat hadas besar. Terangkat gak hadas besarnya? Terangkat. Kemudian datang waktu azan, dia salat. Setelah salat selesai, dia baru ingat. Sebelum mandi janabah, dia juga buang air kecil. Berarti punya hadas kecil juga enggak? Pas mandi janabah cuma niat hadas besar enggak? Apa hukum salatnya? Ini sah.
Tidak. Urut coba. Tidak sah. Oh kan ternyata ada temennya. Coba Syahrul. Sah apa enggak? Pilih aja bebas. Cuma 2 pilihannya. Sah apa enggak? Sah. Yakin? Hah? Enggak tahu. Sah. Ali. Sah. Sah. Tidak, tuh udah dapat 3. Sah. Sah. Itu sahibnya. Antum tega guys. Tega asli. Teganian. Jangan nyimak ya. Ya wis. Belakangnya apa maksudnya? Belum. Hah? Oh iya, taib. Sah. Oh, Masya Allah. Tidak sah. Khilafnya kuat ya. Masya Allah. Fuqaha ya seneng anak kalau pada berbeda. Sekarang yang mengatakan sah. Kenapa? Mengangkat hadas. Hadasnya yang diangkat yang apa tadi? Hadas besar. Terus kira-kira kalau orang sholat punya hadas kecil, sholatnya sah enggak? Iya. Belum. Antum kan tahu hadis wa innama likulli imri'in mana setiap orang mendapatkan apa yang dia niat. Tadi niatnya mengangkat hadas apa? Besar. Yang kecil terangkat enggak? Sih gimana caranya? Oh antum niatnya hadas besar kok yang kecil terangkat, caranya bagaimana? Kalau misalkan kita mau besar kita hadas besar, iya. Hadas kecilnya cuma terangkat. Gue ilmu sing di gue. Iya, antum dapatnya dari mana maksudnya? Enggak ada. Iya, karena ini mufradat. Itu mufradat Imam Ahmad bahwasannya hadas besar dan kecil ini berbeda. Buktinya apa? Cara toharonya sama enggak? Ya sudah, berarti beda. Maka tidak karena dia hanya meniatkan salah satu hadas, itu makna lam yujzihu anil akhar, tidak mencukupi niat yang lain. Niat yang satu tidak mencukupi niat yang lain kecuali aneh. Tak kasih soal berikutnya, tipis-tipis bedanya kok. Tapi itu masalah hati. Ya. Sama kayak tadi kasusnya. Dia bermimpi kemudian mandi janabah dengan niat mengangkat hadas, kemudian langsung sangkut tulio, kemudian sholat ya, setelah sholat dia ingat, tadi saya buang air sebelum mandi janabah, sah enggak sholatnya? Bentar, siapa tahu ada yang mau beda. Sah enggak sholatnya? Hah? Sah. Bingung, belum mandi. Sah. Ayo Syahrul. Bingung juga. Sah. Tapi secara umum sepertinya jumhur sah. Ada yang bilang enggak sah enggak? Iya. Iya, masa yang tanya ditanya lagi. Itu memang kunci-kuncinya kok. Kalau niatnya begitu berarti tidak sah. Antum mengatakan tidak sah. Tuh, siapa ya nih? Udah ada temennya nih. Ada lagi enggak? Soleh gimana? Syekh Soleh belum menentukan, mau mandi dulu, boleh.
Tapi sebelah sana sah semua, gerombolan situ sah semua ya. Ya wis lah. Seperti ini mufradat Ali ya, mufradat Ali. Sendirian mengatakan tidak sah. Ketika orang meniatkan mengangkat hadas ya, berarti termasuk di dalamnya hadas ini kan lafaz mutlak apa khusus kira-kira menurut Anda? Mutlak, berarti mencakup yang besar dan yang kecil. Kalau tadi kasus pertama dia niatnya mengangkat hadas besar. Kalau sekarang niatnya mengangkat hadas, berarti termasuk di dalam yang besar dan yang kecil. Itu bedanya lafaz yang mutlak. Lafaz yang mutlak itu mencakup semua yang berada di dalamnya. Maka dalam masalah tayammum kalau ingin mengangkat dua-duanya maka harus mengatakan mengangkat hadas dan janabah. Itu bedanya lagi, memang isinya beda tok. Antum dalam masalah tayammum kalau cuma bilang hadas yang besar ndak kena. Kenapa? Karena tayammum itu lemah, tidak mengangkat hadas, masalahnya begitu. Harus spesifik. Maka untuk kehati-hatian kalau antum lafadznya hadas yang dihitung yang paling rendah, yang paling kecil untuk kehati-hatian. Adapun untuk yang besar antum harus meniatkan kedua kalinya yaitu janabah. Oleh karena itu ditulis oleh mu'allim, ini detail loh. Penulis ini kalau nulis ini semuanya ada efek hukumnya. Ini ada efek hukumnya. Fayanwi, kalimat fayanwi ketemu enggak? Ya, istibahat as-salati ketemu enggak? Wa tushtaratu niyyatu lima yutayammamu lahu ketemu enggak? Ka salatin aw tawafin aw ghairihima min hadatsin aw ghairihi ketemu? Belum? Udah ketemu? Itu yang tulisannya merah, kalau di saya merah sih. Wa tushtaratu niyyatu lima yutayammamu lahu. Udah. Kemudian min hadatsin aw ghairihi ka najasatin ala badanihi. Sudah. Fayanwi nih istibahat as-salati ya. Minal janabati. Kemudian apa? Wal hadathi. Padahal janabah juga merupakan hadas, tapi dalam masalah tayammum karena kita diwajibkan untuk spesifik ta'yin ya, wajib melakukan yang namanya ta'yin spesifik, maka tidak bisa ngomong hadas saja. Kalau cuma ngomong hadas saja langsung yang kena yang kecil. Untuk kehati-hatian seperti itu. Yang besar harus diniatkan janabah atau antum dalam hati hadas besar seperti itu. Jadi tayamum dan wudu mirip tapi juga berbeda dalam beberapa hal, sedikit. Engko diulang maning ning omah insyaallah apal ya, beda-beda secuil. Antum masyaallah ilmunya sudah standar talib jamiah Islamiyah. Mereka aja belum tentu paham. Coba aja kalau enggak percaya. Rumit bener, ini memang kalimat begini rumit. Saya enggak bohong. Iya. Kalimat begini rumit. Anak harus berkali-kali untuk dengerin materi dari Syekh, anak pahami lagi. Nanti 2 kali harus kayak gitu lagi, 3 kali terus sampai akhirnya alhamdulillah. Jadi biasa, kalau koyong mumet biasa. Nanti antum pelajari kedua kalinya mumet maning, ya kan. Ketiga kalinya insyaallah paham. Ya memang ada beda-beda sedikit ya. Itu butuh diulangi terus. Taib li'annaha asbabun mukhtalifah li hadits innama likulli imri'in mana, setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau dia niatnya kecil ya kecil, kalau dia niatnya hadas besar ya hadas besar. Kalau niat dua-duanya maka dapat 2. Kalau niat 3-tiganya. Masya Allah. Jaza lil khabari wa kullu wahidin yadkhulu fil umumi fayakunu manwiya. Naam. Wa innama bitayammumihi nafla lam yusalli bihi fardha. Kalau dia niat tayammum istibahat as-salati nafla, niat supaya boleh melakukan ibadah salat tapi salatnya sunnah ya, salatnya sunnah.
lam yusalli bihi fardhu, tidak bisa tayamum itu digunakan untuk salat fardhu li'annahu laisa manwiyan, karena belum diniatkan. Masalah intinya karena tayamum tidak mengangkat itu intinya. Itu khilaf inti. Kalau antum menemukan mazhab yang lain tayamum mengangkat hadas, semua hukum ini berubah semuanya. Ya. Kalau dikatakan wa tayammumu rafi'un mubihun la rafi'. Tayammum itu membuat seseorang boleh menunaikan ibadah tapi tidak mengangkat hadas. Seperti ini hukumnya. Tayammum rafi'un lil hadathi, mengangkat hadas, berubah semua hukumnya. Ya, kalimat sedikit mengangkat hadas atau tidak, efek hukumnya langsung banyak sekali. Kalau tidak mengangkat hadas, resikonya harus spesifik. Ya enggak? Kenapa? Ya karena hadas tidak terangkat, lalu mau buat apa? Ya, sesuatunya harus spesifik. Kalau dia niatkan untuk sholat sunnah, berarti bisa untuk sholat fardu enggak? Tidak, karena spesifik. Kenapa harus spesifik? Karena tidak mengangkat hadas, bolak-balik mono bae wis. Ya, gampang kok. Pokoknya enggak mumet-mumet masalah tayamum karena tidak mengangkat hadas wis kowe bae. Wa khalafa taharatal ma, dan ini berbeda dengan bersuci menggunakan air. Antum bersuci menggunakan air dalam hati ketika bersuci niat untuk sholat, boleh enggak? Boleh. Spesifik tapi panggo sholat duha, ya. Lihat jam 8, nyelindis tulilah laka bos oleh orang kayak gue. Orang diawasi tekan-tekan nyelindis, ya kan. Nggak, ceritanya itu waktu kerjanya jam 8:30, ini baru jam 8, ya kan. Baru jam 8. Saya mau duha dulu. Dia ke tempat wudu, berarti dalam hati mau untuk apa? Mau untuk salat duha. Salat duha sunnah dah? Sunnah. Kemudian bekerja, kemudian tidak mengeluarkan hadas, tidak kentut, tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tidak berhadas sama sekali. Datang azan salat zuhur, kemudian dia tidak mengulangi wudunya, langsung datang ke masjid salat berjamaah dipimpin oleh Syahrul, ya kan. Apa hukum salat pekerja karyawan tersebut? Masya Allah, ya wis lulus ya, wis paham ya. Itu bersuci dengan air. Mengapa sih? Belum batal. Sebelum itu berarti karena apa? Tayyib, karena bersuci dengan air mengangkat hadas, panggo niat sunnah, panggo niat wajib, wong hadasnya sudah terangkat, maka mau sholat apapun setelahnya selama dia tidak berhadas hukumnya sah. Tayyib. Li'annaha tarfa'ul hadas. Wah ya, andel ya si ngomong penulisnya ya. Aku cuma nyampaikan dok, ternyata disambut oleh beliau, ya, disambut oleh penulis. Karena bersuci dengan air mengangkat hadas, intinya itu. Kalau antum menguasai intinya taharah air mengangkat hadas, taharah dengan tayamum tidak mengangkat hadas. Resikonya ini, kayak gitu. Jadi antum mungkin bisa digambar sendiri ya. Kalau tayamum tidak mengangkat hadas, maka resikonya harus apa? Harus spesifik karena tidak mengangkat hadas. Kemudian kalau harus spesifik berarti harus ditentukan untuk wajib atau sunnah. Kemudian harus ditentukan hadas besar atau hadas kecil. Kalau dia lafadznya mutlak hadas saja, maka yang dimaksud itu adalah hadas besar atau hadas kecil dan seterusnya. Ya. Adapun mengangkat hadas selesai. Au nawastibahatas salati. Nah, ya. Dalam masalah tayamum wa atlaq. Ketika bertayamum dia niat panggo salat, atlaq, mutlak. Dia enggak spesifik, mau wajib, mau sunnah, mau zuhur, mau cuma panggo salat. Ya, ketika melakukan tayamum dalam hati meniatkan panggo salat. Falam yu'ayyin fardhan wala nafla. Dalam hati tidak terbersit sekali mau untuk salat wajib atau salat sunnah. Tidak terbersit sama sekali. Lam yusalli bihi fardhan, tidak boleh tayamum tersebut untuk salat
salat wajib. Walau 'alal kifayah, meskipun alal kifayah. Wala nadhra, juga salat nazar, li'annahu lam yanwihi, karena dia tidak meniatkannya. Tak ganti sekarang. Seseorang berwudu, ya, niat panggo salat titik. Dalam hati tidak ada terbersit zuhur, asar, maghrib, isya, fajar, gak ada. Berwudu panggo salat. Digunakan kemudian jam 10 untuk salat duha. Jam 12 digunakan untuk salat zuhur. Atau sekarang jam berapa? Masih setengah 12 ya. Setengah 12 digunakan untuk salat zuhur. Sah enggak salat zuhurnya, pertanyaannya? Sah, ya enggak? Tapi kalau tayamum sah enggak salat zuhurnya? Tidak. Salat duhanya sah, Masya Allah. Penak ya, anggar mulang kayak pada pinter-pinter kayak kepenak. Langsung sah, ora sah. Urung rampung soal be sah, langsung mantap memang, Masya Allah, tabarakallah. Primen. Wa innawahu nawastabahata fardin shalla kulla waqtihi furudan wa nawafil. Tuli misalnya saya tayamum, katanya harus spesifik, ya kan? Ceritanya dia alumni daurah Raudhul Murbi, ya. Jadi kudu spesifik nyong panggo salat duhur, salat fardu. Duhur fardu enggak? Fardu, ya khair. Enggak ada khilaf ya? Masya Allah. Terus mau buat salat rawatibnya, sunnah rawatibnya zuhur, itu harus tayamum lagi apa enggak kira-kira? Tayamum lagi? Tayamum lagi. Baik, kita baca. Wa innawahu ayna wastabahata fardin shalla kulla waqtihi furudan wa nawafil. Barang siapa yang niat dengan tayamumnya untuk suatu ibadah salat wajib, shalla kulla waqtihi, dia boleh menunaikan semua salat di waktu salat tersebut, furudan wa nawafil, yang wajib dan yang sunnah. Itu kelebihannya tayamum. Ya, kelebihan tayamum. Dia kayone rumit ya. Mazhab Hanabilah kayone mumeti nemen ge. Ya, ana niate mubang. Tapi di sini kepenak. Dalam masalah ini kepenak. Kenapa? Cukup ada niat untuk tayamum salat fardu, semua ibadah di bawahnya ikut, tidak perlu tayamum lagi selama tidak menemukan air apapun. Salat sunnah rawatib, baca Quran, iktikaf di masjid, semua ibadah yang wajib, yang sunnah antum melakukan selama waktu salatnya masih, maka diperboleh. Meskipun niatnya tadi cuma apa? Salat fardu. Itu dia. Istabahahu wa mithlahu wa dunahu. Ya, dibelani maning nggih. Ya, apa yang saya sampaikan tadi dibelani oleh Syekh Mansur Al-Buhuti. Kalau dia izin meniatkan dengan tayamumnya untuk ibadah yang wajib, istibahahu, dia dapat ibadah yang salat yang wajib. Wa mithlahu, ibadah selain salat yang hukumnya wajib juga dia boleh. Wa dunahu, dan ibadah selain salat yang hukumnya tidak wajib, ataupun salat hukumnya tidak wajib. Jadi dia niat salat wajib, dia dapat salat yang sunnah, dia dapat ibadah lain yang hukumnya wajib, dan ibadah yang lain yang hukumnya sunnah. Dapat semuanya dengan satu tayamum. Yang penting niatnya spesifik dan tepat. Fa'a'lahu, lalu urutannya keprimen. Nah, mana yang kalau saya niat ini dapat bawahnya, kalau saya niat ini dapat bawahnya. Fa'a'lahu, maka niat yang paling tinggi mencakup semua ibadah yang wajib dan sunnah di waktu tersebut adalah niat salat fardu ain. Niat salat fardu ain. Fanadhrun, kemudian salat nazar. Ya, kalau saya dapat ini, saya berjanji akan salat 2 rakaat di Masjidil Haram misalnya, ya.
Fa fardu kifayatin, kemudian fardu kifayah. Contoh fardu kifayah salat apa? Jenazah. Fa salatu nafilatin, salat yang hukumnya sunnah, rawatib, duha dan lain sebagainya. Fa tawafu naflin, kemudian tawaf yang sunnah. Fa massu mushafin, menyentuh mushaf. Fa qira'atu Qur'anin, fa lubthun bi masjidin. Pertanyaannya, tayamum dengan niat untuk memegang mushaf. Wis ngerti pertanyaannya kayak nggih. Ya. Setelah megang mushaf, ternyata mushafnya dibaca. Ya, setelah megang mushafnya dibaca. Kemudian duduk di dalam masjid. Kira-kira boleh enggak yang dia lakukan? Kenapa boleh? Udah niat. Niatnya apa tadi? Mau megang mushaf. Kan enggak niat mau buat baca mushaf, baca Quran. Fuqaha sebelah sana, gerombolan ini, gerombolan si berat. Gimana? Tayamum niat untuk boleh memegang mushaf karena mau dibawa atau lain sebagainya. Ternyata di tengah jalan dibaca mushafnya. Kemudian bacanya sambil duduk di sebuah mushola atau masjid. Ya, kayaknya nih mau jawab nih sebelah sini nih. Boleh enggak? Kayaknya Syekh Saleh tidak boleh, pelit sekali. Boleh pegang nggak boleh baca. Ya, bayar dulu. Boleh pegang, pulang harus bayar dulu. Oh gitu. Kalau dibalik bisa semuanya. Padahal kan baca belum tentu pegang. Bisa dibukain temennya. Nah, ya. Tayyib. Memang angel, ya bener. Anu mau jawab nih. Ali mencukupi enggak? Niat megang mushaf untuk dibawa kan? Saya mau megang mushaf nih, harus tayamum dulu, enggak ada air. Kemudian di tengah perjalanan dibaca mushafnya, sekalian di dalam masjid, sekalian istirahat di mushola di masjid, baca Qur'annya di mushola di masjid. Boleh enggak? Boleh. Kenapa? Karena didukung sama yang sebelah sana. Enggak wajib suci. Kalau janabah gimana? Kalau dia punya janabah? Berarti enggak boleh. Syahrul boleh? Kayaknya. Teman satu mejanya siapa tahu beda. Boleh enggak? Hah? Boleh. Bosnya bosnya casing seneng telepon lagi bersuci di telepon. Gimana? Gak boleh. Gak boleh. Sebelahnya Mas Gun. Boleh. Berarti khilafnya cukup kuat ya. Sepertinya ada boleh gak boleh. Jawabannya ada di buku yang ada di depan antum. Ya. Anda sudah bacakan tadi ya. Fa'alahu, yang paling tinggi adalah fardu ain. Kalau antum niat untuk salat fardu ain, semua di bawahnya berarti ikut. Lihat masalah masuk mushafin, lihat masuk mushaf ya. Fa masuk mushafin. Udah ketemu? Setelah itu fa qira'atu, berarti termasuk enggak? Fa lubthun fi, berarti termasuk enggak? Ya wis dibaca, wis jawabannya di depannya. Sudah tak bacakan, bisa isi khilaf sih preman ya.
Wa yabdulu tayammumu. Ini mau rampung-rampung ya. Ini tinggal 1 halaman setengah ya. Dan tayamum bisa batal. Meskipun antum sudah bersuci dengan tayamum, bisa batal ya. Apa yang bisa membatalkan tayamum? Khurujil waqti, ketika waktu salat tersebut berakhir. Au dukhulihi, atau masuknya waktu salat yang setelahnya. Ya. Kalau antum cuma berpegang dengan matan Zadul Mustaqni, ya, keluarnya waktu. Berarti kalau masuknya waktu salat tidak membatalkan tayamum, karena mengatakan tayamum batal dengan keluarnya waktu. Ada enggak salat yang waktunya tidak keluar tapi adanya kemasukan waktu yang lain? Ada enggak? Waktu salat tidak berakhir tapi kemasukan waktu salat yang lain, ada enggak? Ada apa contohnya? Zuhur ke asar, ya enggak? Berakhirnya keluar waktunya habis atau kemasukan atau kedatangan waktu asar? Kedatangan waktu asar. Kalau ada habis dulu baru masuk waktu asar, berarti ada jeda dong. Emang ada jeda antara zuhur dan asar? Kan tidak ada, ya kan? Berarti inilah kenapa Al-Imam Bukhari nulis audukhulihi, ya, audukhulihi. Syekh Al-Mansur Al-Buhuti rahimahullah ta'ala itu kalau nulis orang awagan, ya, seperti ana itu kalau nulis antum kan seenaknya gitu ya, mensyarah ya bablaslah kedawan-dawan, ya kan. Kalau beliau nulis satu kalimat, 2 kalimat tapi menimbulkan efek hukum. Tayamum bisa berakhir dengan habisnya waktu atau masuknya waktu salat berikutnya. Contoh tayamum berakhir dengan habisnya waktu salat. Contoh tayamum berakhir dengan habisnya waktu salat, bukan karena ada waktu salat lain masuk, bukan. Salat subuh. Salat asar juga masuk karena salat asar memiliki dua waktu, ya, 2 waktu. Yaitu waktu yang mukhtar dan waktu yang darurah. Salat isya juga, salat isya juga, ya, ada yang mukhtar dan ada yang darurah. Walau kana at-tayammumu li ghairi salatin, meskipun Anda bertayamum untuk selain salat. Contohnya tayamum untuk apa? Baca Quran, ya, tayamum untuk membaca Al-Quran. Kalau waktu salatnya habis, tayamumnya berakhir. Atau kemasukan waktu salat yang lain juga tayamumnya berakhir, maka harus mengulangi tayamum sekali lagi selama belum ada air. Malam yakun fi salati jumu'atin, lah ini dia, kecuali salat Jumat. Salat Jumat berakhirnya kapan? Iya, selesai setelah selesai salat Jumat, ya benar. Betul jawabannya, enggak salah. Salat Jumat kapan berakhir? Iya, kalau Jumatnya selesai. Iya. Buktinya apa? Orang terlambat datang salat Jumat masih bisa salat Jumat enggak? Enggak bisa. Menandakan berakhir dengan berakhirnya salat Jumat. Pertanyaannya, ya, tetap ada masalah, jangan dikira enak-enakan tok, ya. Datang salat Jumat masbuk, ya enggak? Ketika imam sudah salam, dia harus menyempurnakan satu lagi enggak? Waktunya sudah berakhir enggak? Berakhir dengan salamnya imam, ya enggak? Pertanyaannya, kalau yang masbuk tadi masuknya dengan tayamum, ya. ya memang saya sendiri juga pusing. Tapi kan mungkin terjadi, ya enggak? Mungkin terjadi. Masbuknya taharahnya tayamum. Padahal waktu salat Jumat berakhir dengan salam.
Ya kan, salamnya imam sudah habis. Maka rakaat yang terakhir dia sempurnakan sholat Jumat, berarti nambah berapa? 1. Atau dia sempurnakan sholat zuhur, berarti nambah 3. Apa yang harus dia lakukan? Nyerah? Enggak tahu. Syahru? Nyerah? Berat ya kayaknya ya? Lanjutkan. Hah? Yang dilakukannya masbuk. Iya. Lanjutkan tetap. Lah, tayamumnya berakhir ya berarti sholatnya batal kan? Di sini wala yaqtal tayammum bi suratul. Hah? Wa yabtulu wa yabtulu tayammumu bi khuruji al-waqti, iya enggak? Dengan habisnya waktu. Salat Jumatnya tadi habis enggak dengan salamnya imam? Habis. Berarti tayamumnya berakhir. Kan waktu salatnya habis. Pindah masjid lihat. Ayo para fuqaha, gerombolan berat-berat bagaimana? Bos. Ayo bos. Keseng. Mas Gun. Nyerah. Iya, berarti orang apa-apa wong jawab koroli ya. Jawab ya boleh lah, masa jawab nggak boleh. Berarti kalau tidak sah berarti dia harus membatalkan salatnya ya. Salat. Lah kan toharohnya batal. Dengan berakhirnya salam imam berarti waktu salat Jumat berarti berakhir enggak? Kan tayamum batal, wa yabtulu tayammum, tayamumnya batal dengan keluarnya waktu salat. Berarti iya kan? Berarti dia harus ngulangi lagi salatnya. Diulangi salat Jumat apa salat zuhur? Salat zuhur. Enggak boleh Jumatan ya. Jumatan biar boleh. Hah? Nyerah. Yang jadi kalau tanya boleh enggak? Boleh. Ditanya malah tanya balik kayak ajib maning ajib jib kuning ya fadl. Ya jadi menanyakan itu selesainya sholat Jumat itu yang jadi imam apa yang itu? Yang apa? Yang ikut masuk. Ya jelas imam lah, salat berjamaah lah. Kan bilangnya waktunya kelar ketika imam ketika waktu sholat Jumat berakhir atau salam. Iya. Sedangkan kan namanya waktu sholat Jumat kan tidak semuanya sama. Antara kayak wajib pun antara wajib satu dengan yang lain itu kan beda. Ya anggap si masjid yang paling telat sholat Jumat. Iya kon. Wes ora bisa utak-utik maning kon. Orang yang bertayamum kan tidak boleh ikut sholat sama dengan yang apa? Balik kok, itu kemarin imamnya nggak boleh. Imam yang berayamum. Imamnya tayamum, makmumnya taharah air itu ndak boleh. Tapi kalau dibalik boleh. Lanjut sholat Jumat. Tayamumnya udah batal, lanjut sholat Jumat. Kan waktu Jumatnya habis. Kok bingung? Wis. Kalau waktunya belum habis, imam salam datang orang sholat Jumat sah dah. Iya sudah, berarti waktunya udah habis kan? Iya sudah. Ya lanjut sholat zuhur atau Lanjut sholat zuhur. Lah tayamumnya udah batal, lanjut sholat zuhur. Sedang mencoba bos. Sabar bos. Sabar. Tayyib, wis lah ben cepet ya. Ben cepet, jawabannya tuh ada di buku yang berada di depan antum.
atau kertasnya berada di depan antum. Malam yakun fi salati jumu'atin, kecuali salat Jumat. Dalam mazhab Hanabilah dikecualikan. Maksudnya berarti melanjutkan salat apa? Salat Jumat. Nanti ada bab salat, pertanyaannya unik lagi memang. Dia datang salat Jumat setelah rukuk yang kedua. Ya, setelah rukuk yang kedua. Kalau ini dia dapat satu rakaat bersama imam, ya. Dia dapat rakaat yang kedua, maka dia dihukumi masuk ke dalam salat Jumat. Kalau pertanyaannya tidak dapat rukuk yang kedua, Jumatan masuk masjid, imam sedang tahiyat akhir. Berarti dapat rakaat enggak? Tidak dapat rakaat sama sekali. Iya enggak? Imamnya salam, dia harus sholat zuhur 4 rakaat atau sholat Jumat sendirian. Ya, itu nanti ada dalam bab salat. Enggak wis mumut-mumut lian yang kemarin. Au nawal jam'a fi waqtin thaniyatin man yubahu lahu. Salat zuhur berakhir jam berapa? Seorang musafir dari Tegal mau ke Jakarta, ya. Datang waktu zuhur, peralatan sudah siap. Udah zuhurnya ntar di sana saja. Di perjalanan. Iya, sekalian dengan salat asar. Berarti jamak takhir ya. Jamak yang diakhirkan. Dari rumah tayamum, ya siapa tahu di sana enggak ada pasir, ya. Dolane kempling, disaponi terus, dipel sisan, langkah pasir, langkah tanah wis angel pan tayamum. Tayamum dari rumah. Dengan niat salat zuhur nanti dijamak di salat asar. Kan diambil tadi tayamum itu berakhir dengan keluarnya waktu salat atau datangnya waktu salat setelahnya. Di kasus tadi boleh enggak dia? Berarti kasus tadi dia langsung salat di waktu asar, salat zuhur dan salat asar dengan tayamum yang tadi. Pertanyaannya, salatnya sah enggak? Tidak sah. Gerombolannya enggak ada. Belum dipasang air. Gimana? Tidak sah. Albani nyerah. Ali mau beli air dulu. Nyerah aja. Jawabannya ada di kitab antum sama, ya. Malam yakun fi salatin Jumatin aw nawal jam'a fi waqtin thaniyah man yubahu lahu. Ini termasuk pengecualian. Jadi ada 2 pengecualian, yaitu salat Jumat dan jamak takhir bagi yang boleh untuk jamak takhir. Kok bagi yang boleh? Memang ada yang enggak boleh untuk menjamak salatnya. Karena safar tapi tidak boleh menjamak salat. Apa? Safar kemana? Biasanya kita contohkan kemana? Las Vegas, ya. Las Vegas. Fala yandulu bitayammumihi bi khuruji waqtil ula lianna al-waqtaini sara kal waqtil wahidi fi haqqihi, karena 2 waktu tersebut bagi orang yang boleh menjamak seakan-akan waktunya menjadi satu. Baik. Wa yadhulu tayammumu an hadatsin asghar, dan tayamum untuk suatu ibadah dikarenakan ada hadas kecil itu bisa batal bi mubtilatil wudu. Meskipun kita katakan kalau tadi niat untuk salat fardu kemudian termasuk di dalamnya salat sunnah enggak?
Ya enggak, rangkaian tuh ya enggak masuk semua ya. Setelah sholat fardu dia buang angin. Kemudian pertanyaannya, dia langsung sholat sunnah atau harus mengulangi tayamumnya? Setelah sholat fardu dia buang angin. Dia harus tayamum lagi untuk sunnah rawatib atau langsung sholat aja? Hah? Tayamum lagi ya? Karuan ya? Bi mubtilatil wudu an hadatsin akbar bi mujibati. Begitu juga dengan hadas besar ya. Intinya tayamum itu batal dengan munculnya hadas ya. Meskipun tadi kita sampaikan untuk sholat fardu ain bisa untuk apa? Sholat sunnah, bisa untuk baca Quran, duduk di masjid dan lain sebagainya. Tapi kalau di antara itu dia berhadas baik kecil maupun besar, maka wajib untuk bertayamum lagi. Li'annal badala lahu hukmul mubdal, karena pengganti mengambil hukum yang diganti. Wa in kana bihaidin aw nifasin lam yabtul bihadatsin ghairihima. Ya ini juga teka-teki lagi nih. Ini berapa talib baca kalimat ini pusing semuanya ya. Wa in kana bihaidin, adapun karena haid dan nifas maka tayamumnya tidak batal dengan adanya hadas di antara adanya hadas selain keduanya. Ya. Angel ya? Angel. Gambare bae, gambare. Ya, angger gambare insyaallah mudeng. Seorang wanita sudah suci dari haid, tapi belum bersuci, maksudnya darahnya berhenti. Darahnya berhenti, belum sempat bersuci karena tidak ada air. Antum juga enggak naruh air sehingga tidak ada air. Dalam kondisi ini ada yang di bawah 18 ada. Antum pura-pura enggak dengar ya? Itu di bawah 10 tahun apa? Ya wis lah, resiko punggan teka mene wis ya wis. Angel sih. Baik, seorang wanita yas'alunaka 'anil mahid, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhhurna fa idza tadahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau wanita sudah selesai dari haidnya, maka perintahkan untuk bersuci. Kalau sudah bersuci, maka halal wanita tersebut untuk kalian. Maksudnya silahkan didatangi. Nah, kalau kalimat silahkan didatangi, ini insya Allah paham ya. Yang sudah paham. Yang belum, ya resikonya belum. Ya, salah dewek belum, ya kan. Sekarang seorang wanita berhenti darah haidnya, mau bersuci tidak ada air. Suaminya sudah sabar selama 1 minggu, ya kan. Wis engko banyune gampang, engko teka dhewek ngerudan, apane musim kayak gue ya. Langsung antum semangat sekali tayyib. Langsung mendatangi istrinya. Boleh enggak seperti itu? Enggak boleh, dosa besar ya. Termasuk dosa besar. Gambar yang kedua, ketika suaminya hendak mendatanginya, istrinya mengatakan, sadarlah wahai suamiku ya. Saya harus bersuci dulu. Langkah banyu, bersuci primen pakai tayamum. Jadi siapa? Saya mendengar di majelis Radul Murbi, katanya bisa menggunakan tayamum. Akhirnya wanita tersebut tayamum. Kita lihat. Lam yabtul bihadatsin ghairihima. Wanita tersebut tayamum. Setelah tayamum, sebelum suaminya mendatanginya, wanita ini buang angin. Kita katakan tadi, ya enggak, tayamum batal ketika ada hadas, ya enggak?
Barusan kita bahas. Ya enggak? Segala yang membatalkan wudu membatalkan tayamum. Wanita berhenti darahnya dari haid. Ya enggak? Tidak ada air kemudian tayamum. Setelah tayamum ternyata buang angin. Tayamumnya batal enggak? Batal dong. Ya enggak? Kalau tayamumnya batal berarti suaminya mendatanginya boleh enggak? Boleh. Lah, tayamumnya batal boleh. Kecuali ya angel anggris dalile ngo kita apa ya angel. Ini masalah pengecualian. Tayamumnya untuk bersuci dari berhenti haid tadi tidak batal meskipun keluar angin, meskipun keluar air kecil, meskipun keluar air besar. Tayamum karena haidnya tidak batal, tapi nggak bisa untuk apa? Nggak bisa untuk salat. Ya, tidak bisa untuk salat karena tayamumnya tadi untuk mengangkat hukum haid, tidak batal. Pan metu angin, pan air kecil, air besar, air sedang pada baik. Ya, tidak membatalkan tayamum untuk mengangkat hukum haid. Kalau begitu suaminya menjadi tenang, ya kan? Seperti itulah. Itu kelebihannya belajar. Ya, nah, kalau ndak keder loh. Tayamumnya batal loh. Lah kon ngentut sih. Berarti batal orang oleh oh. Balik maning ke kondisi awal, ya ndak? Iya. Tayamum. Rambung. Kewe setengah sanga urung rampung-rampung. Preman ge. Tinggal sedikit ya. Kita rampungan ya insyaallah. Wa yabtulu tayammumu aidan. Tayamum juga batal. Biwujudil ma'il maqduri ala istimalihi bila dararin. Orangnya sehat wal afiat bertayamum karena tidak ada air, kemudian tiba-tiba turun hujan. Apa yang harus dia lakukan? Nah, in kana tayammama li adamihi wa illa fa bi zawali mubihin min maradin wa nahwihi walau fi shalah. Ya. Kondisinya sehat wal afiat. Kondisi sehat wal afiat, tidak ada masalah dalam menggunakan air. Tayamum kemudian menunaikan ibadah salat sampai tahiyat yang akhir. Sampai tahiyat akhir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian berlindung dari fitnah Masih Dajjal ya. Kemudian fitnah al-hayat wal mamat. Kemudian berdoa panjang. Lagi berdoa turun hujan, bres, belum sempat salam. Ya. Apa yang harus dia lakukan? Cepat-cepat salam ya, sebelum udannya tambah gede. Atau dia segera berdiri mengambil air kemudian mengulang salatnya. Yang mana? Fuqaha. Enggak tahu. Hah? Syahru nyerah. Syekh Saleh melanjutkan sholat. Tanggung ya dari cuil maning ya. Salam bae wis. Pura-pura ora krungu bae. Awalnya kan tidak ada air. Awalnya tidak ada air. Baik. Berarti dia masuk dalam rangkaian sholat dalam keadaan boleh, ya enggak? Baik. Ada yang lain? Bagus betul. Itu pendapat fuqaha sebagian. Gimana Syekh Teguh? Lanjut. Cuil maning ya, kari salam dok be ya. Gimana, bos? Lanjutkan 3 periode. Baik. Mas Gun, lanjut ajibah, lanjut ke apa? Pip, Diulang deh, bersuci lagi. harus bersuci lagi. Nggak tahu. Mas Yan nyerah. Belakang
Lanjut, masya. Pojok. Lanjut. Sebelahnya. Belum ada kesimpulan. Ajib maning. Wis kesel. Kalem dalat maning rampung ya. Tapi ben cepet wis ya. Jawabannya ada di kitab antum. Fayatatahhar wa yasta'nifuha. Maka wajib dia bersuci dengan air tersebut dan mengulangi salatnya. Karena dia termasuk golongan orang yang bisa menggunakan air dan airnya ada, dan taharah dengan tayamum itu taharah darurat. Kalau kondisi daruratnya sudah hilang berarti taharahnya juga hilang. Hadza huwa. La in wajada dzalika ba'daha. Soal yang sama udane persis jatuh setelah salam. Maka sholatnya diulangi apa enggak? Tidak. Iya, itu pertanyaan gampang. Udane turun setelah salam yang pertama. Lah, itu baru bagus pertanyaannya. Hujan turun setelah salam yang pertama. Apakah wajib diulangi sholatnya atau tidak? Masya Allah. Ya sudah, wis dijawab ya. Masya Allah. Kita mempelajari fikih Al-Imam Ahmad. Dalam mazhab Hanabilah, salam yang kedua adalah rukun. Salam yang kedua adalah rukun. Kalau antum pernah lihat ada imam salam yang pertama jahar assalamualaikum, yang kedua itu berarti menganggap salam yang kedua hukumnya sunnah. Gampang. Saya tidak tahu Syafi'i hukumnya sunnah hanya salam yang kedua. Ya, sepertinya mazhab al-Imam Syafi'i salam yang kedua hukumnya sunnah. Berarti soal yang tadi talib Syafi'i, ya, seorang talibul ilmi bermazhab Syafi'i. Setelah salam yang pertama hujan turun. Ya enggak. Apa yang dia lakukan? Bersuci mengulangi salatnya atau lanjut aja? Lanjut aja, tidak ada masalah karena sholatnya sudah sah. Hujan air muncul setelah ibadah tersebut sempurna. Kalau talib tersebut bermadzhab Hambali tidak sah, kan lapang dada, ya nggak perlu gontok-gontokan ya. Kon bisa nih sholat bae kon sholat rampung wis ngadeg. Nah, karena tidak berilmu. Insyaallah kalau menguasai fikihnya para imam enggak ada masalah. Wa kadza tawafu wa yughassalu mayyitun. Lah, sekarang permisalannya kalau mayit, ya. Ketika memandikan mayit airnya tidak ada. Yang harus dilakukan apa berarti? Tayamum. Ya enggak? Enggak ada masalah. Tayamum, kemudian di kain kafan, kemudian ditaruh di atas apa? Keranda, ya enggak? Disiapkan untuk diapakan? Disolatkan, ya. Disolatkan dulu. Habis mandi langsung dimakamkan, apa disolatkan dulu? Langsung kubur bae. Harus langsung bae suwen temen. Fardu kifayah, antum sudah jawab loh, enggak boleh loh. Ya, fardu kifayah harus ditunaikan. Salatnya pas salat, awan sudah geluduk. Tapi alhamdulillah salat berhasil ditunaikan. Setelah salat selesai hujan turun. Langsung berangkat ke pemakaman atau diulangi mandinya? Diulangi bongkar mandi diulangi. Ayo mumet ya Pak. Gimana Syekh Saleh? Dongkar ya. Tidak boleh diulangi. Nyerah. Wah, sebelah sana gimana? Diulangi.
bongkar maning berarti. Go nyemi wong sa RT. Tapi memang masalah seperti ini harus hati-hati ya. Antum harus tanya ke ulama Syafi'i. Saya tidak ngerti pendapat Syafi'i seperti apa. Tapi kalau Imam Ahmad mengatakan wa kadza at-tawafu wa yughassalu mayyitun walau sulliya alaihi wa tu'ad. Meskipun sudah disalat, karena prosesi ini satu rangkaian. Prosesi ini satu rangkaian. Seakan-akan rangkaiannya belum selesai. Berbeda kalau sudah dimakamkan, tidak boleh didongkar. Ya. Wis dimakamkan hujan turun bongkar dadusi maning. Iya paling gak gue jawab ngunjur teles gak. Ya, tapi kalau baru selesai salat belum sempat dimakamkan, maka harus dimandikan terlebih dahulu, kemudian salatnya diulangi. Karena tidak ada salat kecuali setelah proses memandikan. Wa tayammumu akhiral waqti la lirajil ma'i awil alim wujudahu liman istawa indahu al-amran awla liqawli Ali radhiyallahu anhu fil junubi yatalawwamu ma bainahu wa baina akhiril waqti fa in wajada al-ma'a wa illa tayammama. Seseorang mau menunaikan salat kemudian tidak mendapatkan air, yang harus dia lakukan, kemudian awan mendung terjadi di bulan Desember. Biasanya awan mendung di bulan Desember mau hujan enggak? Mau hujan. Yang harus dia lakukan segera tayamum kemudian salat, atau nunggu siapa tahu hujan turun. Menunggu. Kalau langsung tayamum kemudian salat boleh enggak? Enggak boleh. Ada kemungkinan hujan dan sangat kuat ya kemungkinannya. Gimana Pak Teguh? Sama gimana maksudnya? Enggak boleh. Sama enggak boleh. Enggak boleh. Kalau dia tayamum kemudian salat boleh enggak? Enggak boleh. Harus sama ya berarti ya. Boleh. Berarti dia boleh juga salat, tayamum salat, boleh juga nunggu hujan. Boleh. Boleh yang mana maksudnya? Sebaiknya dia menunggu hujan turun atau tayamum kemudian salat. Tayamum langsung salat, enggak usah nunggu hujan. Gue betul kan dewek ya, harus ditenteni be. Oh tadi lewat ya. Pas. Nunggu hujan turun. Kalau dia enggak nunggu tayamum kemudian salat, salatnya sah enggak? Boleh enggak? Iya. Ditunggu aja. Baik. Ya. Ditunggu dulu. Kalau langsung tayamum dan salat boleh enggak? Tidak boleh. Enggak sah berarti salatnya ya. Hah? Waktunya udah mau habis. Iya, taib. Hah? Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Yang selalu berdiskusi. Tadi apa ya? Iya, sebelahnya. Siapa tahu beda, ya kan? Hah? Lah, gue pertanyaan angel, lah nggak bisa jawab. Gue antum tanya ke orang sedunia nggak ada yang bisa jawab. Gue pasti udah orang lah kasih bisa jawab. Akid lah kasih bisa jawab. Saya yakin. Jawabannya berarti boleh enggak? Diulangi. Berarti boleh. Boleh.
Mas Yan? Boleh. 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 Ini khilafnya kuat nih kayaknya nih, Masya Allah. Sebagian boleh, yang bagian ini belakang mengatakan boleh. Mutaakhirin ya. Maksudnya duduknya mutaakhir, agak belakang. Ini mutaqaddimin duduknya di depan. Jawabannya ada di kitab yang antum bawa ya, atau kertas yang antum bawa. Wa tayammumu akhirul waqti al-mukhtar li rajil ma'i aw al-alim wujudahu liman istawa indahu al-amran aula. Aula artinya apa? Lebih utama. Berarti boleh enggak kalau dia tidak nunggu hujan turun? Boleh. Kenapa beda dengan kasus yang saya ceritakan? Kalau kasus yang itu dia tahu bahwasanya ada air dekat dari itu. Pertanyaan itu menjawab semuanya sebenarnya. Pertanyaan Mas Kiki menjawab semuanya. Pasti enggak hujan turun, itu dia intinya. Karena hujannya tidak pasti turun. Enggak ada orang bisa menentukan pasti hujan, enggak ada yang bisa. Ya, maka dibolehkan untuk tetap tayammum dan menunaikan ibadah salat. Adapun menunggu air maka silahkan. Kalau enggak sibuk, ya enggak. Duh, kamu di mana kok belum sampai kantor? Kok bos nunggu udan kayak gue. Kan malah esok orang mengat maning, dia nggak usah tunggu hujan sampai besok dan seterusnya, nggak usah berangkat lagi, kan kayak gitu. Jadi kalau memang tidak ada keperluan, tidak ada hajat, silahkan ditunggu ya sampai hujannya turun atau ada air. Untuk perkataan Ali, sahabat Ali radhiyallahu anhu berfatwa bahwasannya dalam kondisi tersebut yatalawwamu ma bainahu wa baina akhiril waqti, ditunggu antara waktu tersebut sampai mau habis. Fa in wajadal ma wa illa tayammam. Kalau dia dapat air maka segera salat dengan air tersebut. Kalau tidak dapat maka tayammum. Ditunggu di sana maksudnya hukumnya menunggu air, menunggu hujan turun dalam kasus tadi berarti hukumnya apa? Lebih baik ya. Aula, hukumnya aula atau lebih baik. Tinggal setengah halaman lagi ya. Wa sifatuhu, ini cuma murojaah aja. Cara tayamum ya, cara bertayamum. Pertama an yanwiya, niat. Sudah kita bahas ya. Antum ulangi sendiri. Tsumma yusami, jangan lupa bismillah, hukumnya apa? Wajib. Bedanya dengan fard apa? Di sini wajib. Kalau bismillahnya lupa berarti tidak wajib diulangi. Khilaf ya, mazhab ada mengatakan baiknya dibaca lagi atau tidak boleh. Intinya wajibnya kalau fard tidak bisa, sengaja tidak sengaja batal. Wa hiya hunaka wudu tuh ya, dia di sini seperti di bab wudu. Wa yadribu turab biyadaihi mufarrajatai al-asabi', menepukkan tangan ke tanah ya dengan jari-jari yang terbuka ya, jangan tertutup tapi terbuka. Liyasila turab ila ma bainaha ba'da naz'i nahwi khatam darbatan wahidatan, supaya turabnya sampai ke sela-sela jari, maka dibuka. Setelah melepas semacam cincin, kan wajib kena ya enggak, maka yang menghalangi harus dilepas. Darbatan wahidatan, cukup satu kali tepuk. Kalau dua, mazhab Imam Syafi'i berapa? Tiga. Apapun mazhabnya, Imam Ahmad tidak menyelisihi ya, tidak melarang, karena yang inti berapa? Satu. Tambahan semua sesuaikan dengan kebutuhan, jadi tidak ada masalah. Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni mengatakan tidak ada masalah. Dalam mazhab Hanabilah 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh, tidak ada masalah. Tapi yang warid ya, yang riwayatnya kuat, yang datang yang sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berapa? 1. Nah. Walau kana turab na'iman fa wada'a yadayhi 'alaihi wa 'aliqa bihima azza. Kalau pasirnya, kalau tanahnya itu lembut, berarti kalau digepak mabur berarti. Ya, debunya lembut. Kalau antum pukul mabur ora? Wahin, watuk, ya kan? Mata kelilipan, macam-macam. Maka dia tidak melakukannya. Fa wada'a yadayhi 'alaihi, ditaruh pelan-pelan. Wa 'aliqa bihima, nempel di kedua tangannya. Ajza'ahu, maka cukup. Dari sini pertanyaannya, hukum menepukkan tangan berarti hukumnya wajib atau sunnah?
Hukum menepukkan tangan, memukulkan tangan atau menepukkan tangan, hukumnya wajib atau sunnah berarti? Sunnah. Wajib. Sunnah. Dari penjelasan tadi antum simpulkan aja. Berarti apa? Sunnah. Kemungkinan ini ngikut-ngikut semua belakangnya. Mutaakhirin biasanya ikut-ikut yang salafnya ya enggak. Pendahulunya ikut-ikut pendahulunya. Baik, hukumnya sunnah. Karena intinya dari tayamum itu ngebuki debu, apa yang penting debu tersebut sampai ke bagian anggota tayamum. Antum gebuk kalau nggak ada debunya boleh enggak? Ya, berarti intinya gebuk atau yang penting sampai? Yang penting sampai. Nanti akan dijelaskan. Juga membuka tangan dalam proses menepuk debu atau menepuk tanah. Itu hukumnya sunnah atau wajib? Buka tangan. Hukumnya sunnah atau wajib? Sunnah. Hukum membuka tangan ketika menepukkan tangan ke tanah atau ke debu. Sunnah. Wajib, ganti wajib. Ya sini. Sunnah. Wajib. Sun. Wa. Sun. Jib. Wa. Nah. Sun. Kayaknya khilafnya kuat. Ya, kayaknya khilafnya kuat. Intinya itu begini-begini. Apa intinya yang penting debunya bisa dimasukkan ke dalam sini. Saya mau tanya. Ya sudah, kalau dimasukin berarti begini pun nanti dimasukin bisa enggak? Ya sudah. Berarti hukumnya apa? Selesai ya. Wa yamsahu wajhahu bi batinihima. Ya. Wajah itu diusap menggunakan bagian dalam jari jemari. Ya, bagian dalam jari jemari. Wa kaffaihi bi rahataihima. Dan kedua tangan, ya, kedua telapak tangan bagian dalam bagian luar dengan rahah. Ini namanya rahah. Telapak tangan bagian dalam rahah, ini asabi. Jari-jari namanya asabi. Asabi untuk wajah, rahah untuk tangan. Lalu selasa pakainya jari-jari. Ya. Hukumnya apa berarti? Hukum wajah pakai jari-jari, telapak tangan ini pakainya bagian telapak tangan ini, bagian dalam. Hukumnya sunnah apa wajib? Sunnah. Enggak tahu. Sunnah. Wajib. Wis tak kasih intinya. Intinya itu debu sampai ke tangan. Apa intinya? Ini ada jari-jari dan ini. Intinya apa? Intinya sampai. Berarti hukumnya apa? Oh, pinter ke sih, meleset bahaya. Falau masaha wajhahu. Mengusap wajahnya dengan tangan kanan, ya. Wa yaminahu. Ya, wajah diusap pakai tangan kanan. Wa yaminahu biyasarihi. Yang kanan diusap pakai tangan kiri. Au akasa atau dibalik. Boleh enggak kayak gitu? Tangan kanan buat wajah, tangan kiri buat tangan. Boleh enggak? Kenapa boleh? Intinya ya, berarti semua itu boleh. Wasti'abul wajhi wal kafaini wajib. Ya. Apa ya maksudnya? Teliti ya. Teliti dalam mengusap wajah dan kedua telapak tangan itu hukumnya wajib. Menyeluruh, isti'ab itu menyeluruh ya, teliti antum, menyeluruh dalam mengusap wajah dan kedua telapak tangan hukumnya wajib. Siwa ma yashuqu wusulut turabi ilaihi, kecuali yang sulit sampai turab kepadanya, seperti kulit di balik ini ya, janggut atau ya di dalam hidung, di dalam mulut, maka tidak wajib. Wa yukhallilu asabi'ahu ya. Apa namanya? Menyela-nyela jari jemari. Wajib tidak berarti? Kali ini wajib tidak berarti? Oh ya wis lah, intinya begitu. Antum sudah paham ya? Intinya supaya sampai. Falau tayammum bi khirqatin aw ghairiha. Antum tayamum dari tadi gambarnya antum menepuk ke tanah. Sekarang antum nemu sebuah kain. Ya, nemu sebuah kain
isinya debu tanah, tanah. Antum gunakan untuk tayamum, kainnya ditepuk-tepuk di wajah menyeluruh, kemudian ditepuk-tepuk ke tangan. Sah enggak tayamumnya kira-kira? Karena intinya apa? Ya intinya sampai ya. Jaza boleh walau nawa wa samada lirih, angin gede puting beliung ya, debu tanah pada mabur. Antum iseng nyumpan nang tengah-tengah ya. Ya kan biasanya kayak gue lagi cilik kayak apa esi kayak mesti sampai saiki ya. Tapi kejadian pas air lagi mati. Ya, momennya pas ya. Orang perlu ngebuk-ngebuk debune mabur dewek ya. Antum niat tayamum masuk ke tengah pusaran angin muter. Ya enggak kan debunya banyak tuh. Antum gini dibuka semua ya, wajahnya wah debunya menyeluruh ya enggak. Hatta ammat mahallal fardhi biturab, sampai menyeluruh semua bagian yang wajib diusap ketika menggunakan turab. Kemudian salat, sah enggak salatnya kira-kira? Sah. Ya wis paham berarti ya. Au amarrahu alaihi, ya sama ini tangan dilewatkan di debu tanah kemudian diusap sama yang kita sudah sampaikan tadi. La insafathu bila tasmidin famasahahu bihi. Ya masalah yang terakhir, antum mainan tadi ya, mainan di tengah angin apa namanya angin apa? Lesus, angin lesus itu apa? Yo, bisa menghancurkan rumah. Ya angin puting beliung ya, angin puting beliung. Tapi yang masih tahap kecil. Tapi debu udah pada mau. Antum dolanan nang kono, wah, nempel kabeh debune ya. Semua bagian anggota tayamum kena debu semua. Terus azan, ya kan tidak ada air. Kianya mesti tayamum. Ya azan lagi debune nempel kan jare yang penting anjuk debune ya kan, yang penting debune ki wis anjuk ya. Kemudian salat, sah enggak salatnya? Kenapa? Sudah selesai sebelum masuk waktu juga betul, dan juga tidak ada niat. Masya Allah, seneng mulang fuqaha kayak kepenak. Masya Allah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Tayamumnya gerakannya sama, bedanya niatnya. Nah, cukup. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat antum semua. Ada lagi? Bila kita bertayamum, misalkan kita bertayamum, kita mau sholat, terus kita berdiri di dalam sebuah gedung, pas sholat itu hujan, tapi kita nggak tahu kalau di luar hujan. Pas kita keluar jelas, terus tanya apa gitu, hujan kapan? Mau pas 5 menit yang lalu. Kita harus mengulang sholat apa enggak usah? Tidak perlu, karena ilmunya muncul setelah sholat sudah selesai. Nah, meskipun hakikatnya tidak. Berarti ketika hujan turun, antum tergolong orang yang tidak mampu menggunakan air karena tidak tahu. Iya, maka dianggap ilmu munculnya air muncul setelah sholat selesai. Nah, maka tidak perlu diulang. Cukup ya, kita cukupkan pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.